Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam pembelajaran jarak jauh, tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Sri Wulandari, Guru Pendidikan Agama Islam. Materi video kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai mawaris. Apa itu mawaris? Mari kita simak video selengkapnya. Pengertian waris dan dasar hukumnya, kata mawaris merupakan bentuk jamak dari mirats atau irits, wirits, wiratsa, dan turats yang dimaknai dengan mauruts merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan muwarits, sedangkan yang berhak menerima pusaka disebut waris. Faraits atau fikih mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun bagaimana cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu. Secara umum, hukum Islam membagi ahli waris menjadi dua macam, yaitu ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang berhubungan kekeluargaan timbul adanya hubungan darah. Yang kedua, ahli waris sababiyah, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu. Misalnya perkawinan yang sah, al-musyaharah, memerdekakan hamba sahaya, al-wala, atau karena perjanjian tolong-menolong. Apabila dilihat dari bagian-bagian yang diterima, ahli waris dapat dibedakan menjadi yang pertama, ahli waris as-sabah al-furuds, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, yaitu 1/2, 1/3, atau 1/6. Kemudian selanjutnya ahli waris as-sabah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris as-sabah al-furud. Kemudian selanjutnya ahli waris jawi al-arham, yaitu ahli waris karena hubungan darah tetapi menurut ketentuan Al-Quran tidak berhak menerima warisan. Apabila dilihat dari hubungan kekerabatan jauh dekatnya, sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh, dapat dibedakan. Ahli waris hijab, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi yang jauh, atau karena garis keturunannya menyebabkannya menghalangi orang lain. Selanjutnya adalah ahli waris mahzub, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan jika yang menghalanginya tidak ada. Jumlah keseluruhan ahli waris yang secara hukum berhak menerima warisan, baik ahli waris nasabiyah atau sababiyah, ada 17 orang. Terdiri dari 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Apabila dirinci seluruhnya, ada 25 orang, 15 laki-laki dan 10 orang perempuan. Agar lebih mudah dipahami, uraian selanjutnya digunakan jumlah ahli waris 25 orang. Yang terakhir yaitu orang yang memerdekakan dengan hak wala. Sedangkan jika ahli waris perempuan semuanya ada, urutannya adalah yang pertama anak, kemudian cucu, ibu, ibu dari ibu, ibu dari ayah, saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu, dan ibu, orang yang memerdekakan hak wala. Apabila seluruh ahli waris yang berjumlah 25 orang laki-laki dan perempuan semua ada, maka hanya 5 orang saja yang berhak mendapatkan bagian, yaitu suami atau istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, dan ibu. Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang berhubungan pewarisannya timbul karena sebab tertentu.
yaitu sebab perkawinan, yaitu suami atau istri. Sebab memerdekakan hamba saya sebagai ahli waris saya, mereka dapat menerima warisan apabila perkawinan suami istri sah. Begitu juga hubungan yang timbul sebab memerdekakan hamba saya, hendaknya dapat dibuktikan menurut hukum yang berlaku. Demikian materi tentang mewaris, semoga anak-anak ibu dapat memahaminya. Kita lanjut di materi minggu berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.